Selamat malam, kita live lagi malam ini. Masih dalam rangka Hari Prematur Sedunia yang baru diperingati oleh banyak sekali negara di dunia tanggal 17 November kemarin ya. Suaranya jelas nggak? Kita malam ini akan membahas tentang perkembangan otak bayi prematur ya. Jadi malam ini kita akan mengundang salah satu teman kami di Rumah Sakit Bunda, salah satu teman tim tumbuh kembang adalah Dr. Herbowo. Dr. Herbowo mungkin mudah-mudahan bisa bergabung di sini sambil menunggu yang lain bergabung. Nanti kita akan bincang-bincang atau ngobrol kenapa sih kita harus hati-hati, atau kenapa sih otak adalah salah satu organ yang harus diperhatikan pada kelahiran prematur. Wih, keren banget loh hari Kamis. Sorry ya, Kamisan. agak telat. Gak apa-apa. Internetnya nih. Up and down ya. Sama nih. Oh, juga banget. Sama. Banget. Mudah-mudahan kalau nanti terpotong, masuk lagi aja gitu ya. Iya, betul-betul. Yang penting pesannya mudah-mudahan tersampaikan. Sampai pasti. Tadi saya baru bilang bahwa kita di Rumah Sakit Bunda paling kecil melahirkan bayi prematur itu di 24-25 minggu itu 640 gram. Ya, kecil banget ya sekarang ya. Itu paling kecil ya. Nah, besok kita kan mengadakan event. Jadi ada yang 800 gram, sekarang udah 8 tahun. Nah, kita mau ngobrol nih sekarang ya. Kemarin kita udah ngobrol sama Dokter Clara tentang nutrisi. Sebelumnya sama sama Dokter Ivan bahkan ya dari kandungan. Itu kok berisik banget masih itu ya? Iya, masih ada. Oh, masih sholat masjid. ya? Masih ada sholat. Oke. Nggak apa-apa. Oke, kita sambil menunggu ya. Jadi kita di rumah sakit kita ya, kita bekerja bersama-sama di Rumah Sakit Bunda. Sebetulnya kita ingin mengintervensi itu justru dari kehamilan ya. Mungkin Dokter Herbowo sebagai dokter anak yang banyak sekali mempelajari atau membaca tentang otak, sebetulnya otak itu bisa diceritakan dari dan apa bedanya dengan otak pada bayi yang cukup bulan, pada kehamilan prematur ini kenapa kita harus hati-hati dengan otak gitu. Silakan, Dokter Herbowo. Jadi kalau prematur ini ya, kalau prematur ini sebenarnya ya karena lahirnya belum waktunya, akhirnya jadi sebetulnya otaknya juga belum siap ya. Jadi karena lahir belum waktunya, otaknya belum siap. Yang belum siap apa aja? Banyak yang belum siap. Salah satunya adalah pembuluh darahnya belum siap, makanya suka kita bilang suka gampang pecah. Belum juga selnya juga gampang, selnya belum siap, makanya dia gampang rusak. Ada perubahan oksigen sedikit aja, kurang sedikit gitu, dia udah langsung rusak. Makanya anak yang prematur ini memang ya kita harus bilang memang rentan sekali ada masalah karena otaknya belum siap untuk menghadapi semua perubahan yang terjadi setelah dia lepas dari ibunya. Intinya sih itu sih sebetulnya kalau prematur. Oke, kalau begitu karena dia belum siap, apa yang orang tua harus lakukan atau apa yang dokter anak atau rumah sakit yang melayani bayi-bayi prematur yang harus dikerjakan oleh mereka supaya kita semua bisa mengantisipasi mungkin gangguan atau kelainan-kelainan yang mungkin terjadi karena mereka belum siap, otak itu belum siap dilahirkan. Silakan. Wah, muter dia. Internetnya lagi down. Iya nih. Udah terdengar lagi saya? Terdengar lagi. Oke. Sorry ya. Waduh, ini benar-benar naik turunnya banget. Nggak apa-apa, silakan. Jadi gimana pertanyaannya, maaf? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau kita semua sebagai pelayan kesehatan dalam menghadapi bayi atau kelahiran prematur, khususnya dalam mencegah atau mengantisipasi gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada anak-anak dengan prematur, terutama pada otaknya. Silakan.
Ya, jadi sebenarnya harus dimengerti dulu bahwa semua bayi prematur memang mempunyai risiko yang tinggi, ya, risiko lebih tinggi untuk terjadi masalah. Masalahnya apa aja sih? Tadi saya sempat sebut bahwa pembuluh darahnya kan gampang pecah, makanya dia bisa terjadi perdarahan di dalam otak. Itu risikonya tinggi sekali ya untuk terjadi masalah di kemudian hari. Kedua, tadi selnya mudah rusak, makanya dia ada kekurangan oksigen sedikit, ada tekanan yang tinggi sedikit misalnya, itu akan terjadi kerusakan, makanya yang sering disebut periventricular leukomalacia. Jadi otaknya kita sebut biasanya ada yang suka dibilang ada yang bolong lah gitu, jadi rusak, betul-betul rusak. Nah, anak-anak dengan masalah-masalah seperti ini itu ternyata rentan sekali di kemudian hari terjadi yang masalah-masalah juga. Nah, jadi misalnya contohnya, masalahnya yang paling banyak terjadi adalah gangguan cerebral palsy namanya. Cerebral palsy mungkin yang suka orang bilang yang kalau lihat kaku-kaku gitu ya. Kalau yang ekstrimnya yang kaku-kaku lah dok ya. Nah, terus kemudian bisa juga ada gangguan di kognisi, kepandaian. Nah, kepandaian, IQ-nya di kemudian hari. Nah, ketiga bisa juga terjadi gangguan perilaku, termasuk sosial, misalnya hiperaktif, autis, gangguan apa ya, adaptif sosial dengan teman-teman sebayanya. Itu semuanya bisa terjadi dengan risiko lebih tinggi. Bahkan bisa mencapai kayak gangguan kognitif aja kalau yang kalau yang lahirnya di bawah 28 minggu kayak tadi yang dibilang mungkin bisa 600 gram beratnya, 800 gram. Itu resiko untuk ada gangguan kognitif kepandaian di kemudian hari itu bisa sampai 30% tuh. Nah, jadi artinya bagaimana mencegahnya? Nah, bagaimana mencegahnya yang penting. Nomor satu, orang tua harus kenalin bahwa ini bisa mudah terjadi masalah. Oleh karena itu harus mengenali sejak dini. Dan itu juga berlaku buat dokternya ya. Dokter anaknya juga harus mengenali sejak dini. Sebaiknya harus kontrol teratur. Pasti kontrol teratur ya. Dan ada beberapa pemeriksaan yang kita harus lakukan. Nah, misalnya contoh USG. USG kepala harus dilakukan pada sebenarnya aturannya semua bayi prematur. Tapi sangat diharuskan pada yang usia kehamilan di bawah 32 minggu. Karena di bawah 32 minggu kemungkinan yang perdarahan tadi lebih tinggi. Ya, jadi USG harus dong ya, harus. USG. Terus kemudian USG. Terus kemudian jangan lupa ada pemeriksaan mata. Saya nggak tahu dokter Tiwi udah sempat bahas belum di ini ya, di pembahasan-pembahasan lainnya. Periksa mata, karena mata juga rentan ada masalah, terutama pada anak yang di bawah 30 minggu. Terus kemudian tes pendengaran. Tes pendengaran harus dilakukan ya pada anak yang di bawah 32 minggu karena memang rentan gangguan pendengaran. Itu kita belum terhitung. Nanti setelah pulang jangan lupa loh kontrol teratur. Kontrol teratur buat itu cek kemampuannya, perkembangannya gitu. Jadi mengenali sejak dini dan dokternya juga sama, harus mengenali sejak dini. Oke. Dokter Herbowo, kemarin saya sudah membahas tentang gizi dengan Dokter Clara. Nah, kalau dari segi neurologi ya, dari segi otak ya, kita tahu bahwa mereka bisa mengalami gangguan gitu ya. Kemudian tadi bahwa ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan, yaitu USG kepala, periksa pendengaran, periksa mata. Nah, untuk bidang neurologi nih, apakah semua bayi prematur itu harus ke neurologi seperti ke Dokter Herbowo, atau mereka ada hal-hal yang mereka boleh tunda nanti kalau sudah terjadi baru. Jadi maksudnya kalau di USG kepalanya normal, beranya normal misalnya ya, itu apakah mereka rutin harus pergi ke bagian syaraf anak atau mereka menunggu, atau ada hal nggak yang oh ini kayaknya ada kelainan neurologi gitu. Silakan Dokter Herbowo. Nah, jadi misalnya contoh, sebenarnya kalau pembagiannya sebenarnya tergantung sama pembagian risiko dulu. Pembagian risiko. Ada yang kita sebut risiko tinggi. Risiko tinggi itu yang lahirnya kurang dari 28 minggu. Yang lahirnya kurang dari 1000 gram. Itu nggak ada apa-apa aja, cuma begitu aja. Dia cuma lahirnya kurang dari 28 minggu, walaupun diperiksa normal. Kurang dari 1000 gram, walaupun diperiksa nggak ada apa-apa. Mereka aja udah tetap aja risiko tinggi untuk terjadi masalah di kemudian hari. Jadi, anak dengan risiko tinggi ini harus kontrol teratur minimal ke dokter anak. Minimal ke dokter anak. Kalau memang di daerahnya ada dokter tumbuh kembang atau dokter saraf anak, itu jauh lebih baik.
karena bisa kita kenali sejak dini kalau ada masalah. Tapi kalau di area yang misalnya jauh banget lah ya, kok dokter anak, dokter aja belum tentu ada misalnya, susah, dokter anak cuma satu, at least harus minimal harus ke dokter anak, karena harus dikenali sejak dini. Tapi kalau ada dokter saraf anak atau dokter tumbuh kembang, sebaiknya datang ke dokter anak atau tumbuh kembang. Itu resiko tinggi ya. Resiko tinggi ini ada beberapa, tadi kurang dari 28 minggu, lahirnya kurang dari 1000 gram, ada kelainan bawaan yang lain, kelainan multiple, misalnya ternyata, oh iya jantungnya juga ada masalah misalnya, oh iya tadi matanya misalnya ada masalah. Terus ada riwayat selain ternyata prematur, ada sempat sesek, sempat meningitis, sempat sepsis tuh infeksi berat, sempat kejang, ada, atau USG-nya betul ada gangguan tadi, yang kita bilang USG-nya ada gangguan, itu semua ada resiko tinggi. Resiko tinggi sebaiknya di minimal 1 kali ke dokter tumbuh kembang atau dokter saraf anak, minimal ke dokter anak untuk dikenali apakah ada masalah atau enggak. Karena memang ini angka kejadian tinggi. Untuk kasus-kasus yang tadi saya sebutin, bisa sampai lebih dari 40% kemungkinan ada masalah. Saya nggak bilang pasti ada masalah loh selalu, tapi kemungkinannya tinggi banget. Kalau 40% itu tinggi banget. Wah, ini dari Yulia Anggra, jadi beruntung banget kenal Dokter Herbowo katanya. Oh ya, salam kenal juga. Pasti pasiennya itu. Dokter Herbowo biasanya. Oh ini Gorontalo hadir tuh, sampai Gorontalo. Sampai Gorontalo ada. Jepang juga ada tuh Jepang. Dokter Herbowo membicarakan otak itu kan merupakan sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi sebetulnya pemeriksaan-pemeriksaan apa sih yang biasa dikerjakan oleh seorang dokter saraf anak seperti Dokter Herbowo sehingga berbeda dengan dokter anak lain? Terutama khusus untuk bayi prematur tentu saja ya, silakan. Ya, jadi karena kita tadi kan bahas tentang masalah-masalah di otak ya, masalah-masalah di otak. Nah, jadi kita ada beberapa yang harus kita kenali sejak dini. Nomor 1 tadi kita sempat bahas, kita takut tentang yang namanya gangguan, kita suka bilang gangguan tumbuh kembang, misalnya keterlambatan perkembangan. Keterlambatan perkembangan umur berapa sih paling cepat bisa dideteksi? Sebetulnya usia 4 bulan sampai 6 bulan. Itu yang paling gampang ya, yang kepalanya angkat apa enggak gitu. Nah, itu pertama kali harus dibawa untuk dilihat apakah ada kelainan enggak itu di tumbuh kembangnya. Itu tercepat yang kita bisa deteksi. Nah, taunya dari mana? Taunya ya dari tes-tes perkembangan. Ada yang tangannya diangkat, kepalanya angkat atau enggak. Kalau ditengkurupin, kepalanya keangkat atau enggak. Jangan lupa 4 bulan harus ada senyum sosial. Kalau dia nggak senyum sama kita senyum, dia harus balas senyum. Kalau nggak senyum, takutnya anaknya nggak lihat. Ya kan, tadi kan gangguan penglihatan. 4 bulan harus respon sama suara. Kalau kita ngomong, dia ngeliatin gitu. Kalau nggak, takutnya gangguan pendengaran. Itu 4 bulan. Jangan lupa di 9 bulan sampai 12 bulan, dokternya harus mampu untuk melihat adanya cerebral palsy, tadi yang kaku. Cara lihatnya gimana? Cara ngelihatnya biasanya kaku. Kalau ditekuk-tekuk gini, kaku. Kalau yang udah pernah ke saya, mungkin pernah lihat ya, saya suka gendong-gendong yang terbalik-terbalik begini. Nih, bayinya suka saya gendong-gendong model begini. Jadi jangan heran kalau yang ke saya nanti saya gendong-gendong, kok aneh banget sih gendongnya gitu. Bayi yang normal, kalau digendong begini, harusnya bahunya harusnya nggak boleh terangkat begini. Kalau bahunya terangkat begini, itu artinya kekuatan ototnya kurang baik. Dan kalau diginiin, harusnya kakinya kayak gini nih, bentuk L, kepalanya keangkat ke atas, ya, ke atas begini kepalanya. Kalau dia turun ke bawah atau kakinya ke bawah, berarti lemes banget ya kalau gini. Nah, maaf ya, kalau gini lemes banget. Kalau lurus gini, artinya kaku banget. Makanya itu penting sekali itu pemeriksaan itu. Kok cuma digendong-gendong doang? Dari gendong-gendong ini justru kelihatan, ya. Ini deteksi dini sekali. Di situ. Ya sebenarnya dokter anak sudah kita, dokter anak seharusnya juga kita selalu anjurkan untuk melakukan, walaupun ya ini nggak gampang ya, apalagi kalau bayinya gemuk-gemuk gitu, suruh angkat udah kayak angkat beban berat banget. Tapi basicnya ini harus dilakukan ya, karena ini sederhana tapi bisa deteksi banget lah itu yang namanya cerebral palsy, kaku apa enggak gitu. Jangan lupa di umur 18 bulan kita harus kontrol lagi untuk gangguan keterlambatan bicara. Karena erat hubungannya juga tuh prematur dengan keterlambatan bicara. Oke, Dokter Herbowo.
tadi kan bicara 28 minggu. Itu tadi angkat kepala 3-4 bulan itu dihitungnya di usia benernya dia atau harus dikoreksi dengan usia koreksi ya. Misalnya kalau 28 minggu harusnya dia lahir 40 minggu, berarti kan dia kurang 3 bulan. Jadi kalau dia umurnya 3 bulan berarti sebetulnya dia seperti baru lahir. Mana yang kita lihat terutama? Silakan. Kalau untuk bayi prematur ini kita ada excuse, jadi boleh menggunakan usia koreksi. Kita selalu bilang kalau yang selisihnya jauh memang harus pakai koreksi. Kalau yang selisihnya cuma misalnya prematurnya 35 minggu misalnya, itu kan cuma selisih 2 minggu. Dia harusnya ya sama lah kayak anak lain. Tapi kita selalu bilang kalau untuk prematur kita boleh memakai usia koreksi. Jadi kalau misalnya benar dia lahirnya kecepatan 3 bulan, dia 4 bulan kan udah harus angkat kepala, ya sudahlah, boleh di umur 7 bulannya diangkat kepala, kan dikoreksi 3 bulan. Ya, jadi boleh pakai usia koreksi. Tapi kalau usia koreksinya udah tercapai, nggak bisa juga, nggak ada koreksi-koreksi apa lagi, ayo dong diintervensi. Tadi tentang screening bicara di usia 18 bulan ya, kita banyak sekali bayi-bayi prematur itu yang memang mengalami gangguan bicara ya, atau betul. Ya jadi terlambat bicara. Nah, sebetulnya sih apa yang harus dikerjakan oleh orang tua ya, karena mungkin bayi prematur ini kenapa terlambat bicara ya, mungkin karena otaknya, mungkin juga karena interaksinya, mungkin ada yang dinicu 1 bulan bahkan 2 bulan, mungkin stimulasinya juga kurang. Jadi sebetulnya apa yang harus diperhatikan atau dikerjakan orang tua supaya gangguan bicara atau terlambat bicara itu bisa diminimalkan atau dihindarkan? Silakan Dr. Herbowo. Jadi gini dok, nomor 1 buat orang tua yang paling penting adalah mengenali apa yang harus sudah bisa kerjakan oleh anak. Itu dulu sih yang paling penting, ya kan? Karena banyak orang yang nggak ngeh, ini harusnya bisa apa ya, harusnya bisa apa gitu. Banyak orang yang nggak ngeh. Nomor 1 orang tua harus tahu dulu, ini harus bisa apa. Makanya jangan lupa pakai aplikasi Primaku ya. Primaku yang dari IDAI itu sangat bagus sekali untuk diplot usia berapa harus bisa apa, usia apa harus bisa apa. Begitu nggak bisa, tolong dibawa ke tenaga medis supaya bisa dinilai ini cuma kurang stimulasi atau ada hubungannya sama prematuritasnya. 1. Kedua, kalau udah tahu ya, kan kita udah tahu lah, oh ini emang dia ada plotnya. Kedua, otak ini sangat berkembang oleh 2 hal, yaitu nutrisi dan stimulasi. Jadi artinya ini nggak boleh lupa ya, bukan cuma sekadar kita tahu bisa apa, tapi nutrisi sama stimulasinya bisa diperbaiki, harus bagus maksudnya. Jadi makanya kemarin udah sempat sama Dr. Clara ya, bahwa prematur ini erat sekali loh hubungannya sama gangguan gizi. Ya, bisa gizi buruk, bisa obesitas, dua-duanya sama-sama nggak bagus. Jadi pastiin nutrisinya harus baik, karena nutrisi yang baik otaknya juga baik. Kemudian stimulasi ya, jadi jangan sampai orang tuanya nggak stimulasi, harus diajak main, diajak ngobrol. Kayak anak harus lebih nggak sih dari anak yang lain? Enggak sih, menurut saya harusnya seperti biasa aja. Tapi jangan sampai cuma konsentrasinya cuma berat badan aja gitu ya. Jadi ayo stimulasinya juga harus baik, ajak ngobrol, ajak main, ajak bercanda gitu ya. Tapi kenali kalau ada Primaku tadi bagus ya, begitu dipakai sedikit ternyata ini ketinggalan sedikit nih, harus dibawa. Karena itu signifikan sekali. Pakai Primaku tuh bisa terlihat sekali ketinggalannya. Dr. Herbowo bicara tentang nutrisi ya, nutrisi mungkin kemarin sudah dengan Dr. Clara. Tapi saya ingin Dr. Herbowo menjelaskan atau memberikan saran pada orang tua, ada nggak sih yang harus diberikan ya, misalnya apakah harus dikasih DHA, apakah harus dikasih apa yang harus diberikan atau diperhatikan oleh orang tua dalam hubungannya ke otak gitu. Silakan. Nanti jadi iklan DHA. Kalau menyusui itu kan sebetulnya paket lengkap ya, karena kita sudah memberikan ASI dan sudah memberikan stimulasi sebetulnya ya. Tetapi seringkali ya bayi-bayi yang dibawa, nanti besok ada Ibu Riri Teguh ya dengan Kanaya itu 800 gram. Ibunya sudah memberikan ASI, sudah memberikan kangguru mother care, sudah melakukan berbagai macam intervensi, tetap dia ada sedikit yang
mungkin harus tetap dikejar ya pada bayi-bayi yang lahir yang sangat kecil ya. Dia lahirnya 28 minggu, 900 gram sampai 700 gram turunnya paling bawah. Jadi sekarang udah 8 tahun, dia ada gangguan bicara di usia 3-4 tahun, walaupun dia dengan terapi bicara dia bisa mengejar, tetapi motoriknya atau keinginan atau kebutuhan dia untuk bergerak itu tetap tinggi gitu. Jadi ada nggak hal-hal yang harus dikerjakan yang bisa diberikan, apakah dalam bentuk suplemen ataukah dalam bentuk apa? Silakan, Dr. Herbowo. Secara penelitian sih, apakah ada yang signifikan bagus beneran ini, misalnya oh ini bisa otaknya bener-bener bisa bagus, sebenarnya nggak begitu. Kunci dari prematur ini sebenarnya kuncinya ada di waktu penanganan di awal sebetulnya. Jadi makanya kan sekarang kan ada tuh yang prematur yang dibungkus plastik supaya nggak kedinginan, karena yang begitu-begitu justru hipotermi, kedinginan, kurang oksigen, itu semua yang memperparah kondisinya. Ya, penggunaan oksigen yang juga mungkin berlebihan, itu juga makanya semua diatur dengan baik, semuanya dibikin seoptimal mungkin buat bayinya sehingga nanti baik. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang harus dilakukan, dilakukannya sebenarnya sebelumnya, bukan sesudah di rumah. Jadi waktu di NICU, kuncinya ada di NICU. Nah sekarang di NICU kan tugas dokternya. Tugas orang tuanya waktu pulang apa? Oke, penelitian sebenarnya nggak ada sih yang bisa bilang bahwa oh ini signifikan bagus gitu, enggak sih. Tapi kita tahu bahwa otak ini memang betul butuh DHA, ya butuh DHA. Di ASI ada DHA, ya jadi tenang aja, ASI ya, banyak, ya ASI mencukup semua, gitu. Cukup semua. Ya jadi jangan sampai terpikir bahwa oh ini DHA harus segala macam, DHA harus. Tapi di ASI ada, Tuhan udah ciptakan yang terbaik buat kita semua. Terus kemudian jangan lupa zat besi ya, zat besi itu juga penting tuh, perkembangan otak buat zat besi. Tapi kuncinya ada di nutrisi secara umum kok. Jadi pastiin berat badannya baik. Kan tau dokter Farah sempat ngomong nggak bahwa bayi yang lahir kecil memang punya potensi untuk tetap kecil, untuk susah nih naik berat badannya, ya kan? Ya kemarin membahas tentang itu juga ya. Ya begitu berat badannya kecil, otomatis otaknya juga nggak kebagian nutrisi kan? Begitu nggak kebagian nutrisi, udah ada masalah mau memperbaiki jadi susah. Jadi sebenarnya ada nggak suplemen yang khusus? Nggak juga. Apakah boleh dikasih? Ya boleh-boleh aja, tapi karena no harm. Tapi apa perlu memberikan semuanya gitu? Enggak. Kecuali signifikan. Kita ada beberapa penelitian yang misalnya ya, ternyata otaknya di daerah, kan otaknya ada namanya area abu-abu, ada area putih. Area abu-abu itu yang buat bekerjanya, area putih penyambungnya. Nah, kalau area putihnya ini terganggu, selubungnya kurang baik, memang kita suka kasih DHA, karena DHA lebih membantu dalam pembentukan selubung saraf. Tapi kalau di daerah nggak ada nih, gimana? Nggak apa-apa juga. Karena tadi dibilang di ASI juga sudah cukup banyak kok. Gitu. Jadi, apakah harus dikasih? Enggak juga. Apakah boleh? Silahkan kalau mau kasih. Saya takut nanti ada dokter ngasih disalahin. Ini katanya nggak perlu. Kasih boleh, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Yang pasti pastiin perkembangannya yang baik dong. Perkembangannya harus baik. Dipantau. Oke. Dokter Herbowo, ini banyak juga yang mau bertanya. Saya pilih yang untuk otak ya. Jadi Primaku diupload ya, betul. Nanti harus di-download itu ya. Play Store ada. Play Store ada ya. Kemudian ini mana yang tentang otak nih ya? Nah, ini Ferry Indriastuti. Dok, anak saya ini tidak prematur atau prematur tidak disebut ya. Anak saya 16 bulan baru bisa ngomong mama, papa, mam, sama teta. Apakah termasuk terlambat bicara 16 bulan, Dokter Herbowo? 16 bulan sudah bisa bicara apa, Ma? Mama, papa, maem, teta. Mama, papa, 16 bulan. Oh ya. 16 bulan kuncinya 16 bulan itu harusnya sudah ada minimal babbling, minimal banget babbling. Jadi kalau udah dia ada mama, papa sebenarnya udah bagus. Tapi akan lebih bagus sekali kalau dia bisa lebih dari itu. Harusnya minimalnya sih 4 kata ya. Mama, papa, kakak, dedek gitu kan udah 4. Yang lebih penting lagi adalah harus mulai belajar bisa diberi perintah dengan baik. Karena kan di 15 bulan sampai 18 bulan goalnya adalah si anak mengerti perintah sederhana. Misalnya, dadah dulu dadah, nanti dia dadah. Kiss bye-nya mana kiss bye? Kiss bye. Ya, tapi jangan suka dadah dulu dadah.
ini anak yang nggak denger juga bisa lihat loh, ya. Jadi dia tahu dia, oh dada. Nanti dia tinggal niru doang. Jangan gitu ya. Tangannya diem, dadanya mana dada, gitu. Ya, kalau bisa harus seperti itu. Oke, ini ada Jadi yang nggak tanya apa-apa tentang tadi. epilepsi. Ada yang tanya tentang epilepsi dari Susilawati. Anakku prematur, ada epilepsi, sudah sekitar 8 bulan minum obat kejang. Saya dalam hubungannya dengan prematur, apakah mereka lebih tinggi kejadiannya untuk mendapatkan epilepsi dibandingkan anak-anak yang cukup bulan? Oke, epilepsi. Jadi pada dasarnya setiap ada masalah di otaknya, kemungkinan terjadi epilepsi memang lebih tinggi pasti, ya. Bahkan ada penelitian yang bilang kalau anak ada apapun lah di otaknya lah, apapun di otaknya, resiko terjadinya epilepsi bisa sampai 30%. Jadi artinya tinggi ya. Jadi artinya kalau ditanya, kan tadi kita udah bicara bahwa bayi prematur memang kemungkinan ada masalah di otaknya cukup tinggi loh. Karena kan tadi dibahas bayi prematur yang bayi prematur itu, kita bicara prematur semua deh, dari yang kecil banget sampai yang prematurnya dikit. Itu terjadinya resiko gangguan tuh antara 10 sampai 40% kan. Jadi si 10 sampai 40% ini juga memang 30%-nya rentan terjadi epilepsi. Jadi betul. Apakah rentan terjadi epilepsi? Betul. Cara mencegah ya, epilepsinya jadi memang gimana? Mencegah epilepsinya ya otaknya harus kita perbaiki, kita harus latih dengan baik, nutrisinya baik sehingga otaknya baik, sehingga belum sempat terjadi epilepsi kita udah perbaiki. Dokter Herbowo, ini ada yang minta dengan sangat, ulang dong yang tadi gendong-gendong untuk deteksi CP. Mungkin diperagakan kembali secara pelan-pelan karena tadi ada yang terlewat. Ulang. Oke. Ini penting ya. Kemarin karena ada Dokter Herbowo, karena COVID itu di rumah. Padahal lahirnya tidak kecil, hanya maksudnya 1.500. Saya menganggap itu tidak kecil. Tapi datangnya udah 10 bulan, betul-betul bayinya udah keplek, nggak bisa apa-apa. Jadi mungkin karena kurang pemahaman dari orang tua. Silakan, Dokter Herbowo, berbagi. Banyak yang takut ya, banyak yang takut soal banyak COVID yang ini. takut. Jadi tapi tetap sebaiknya datang ya ke rumah sakit. Oke. Jadi kalau CP itu sebenarnya gimana nilainya? Kita biasanya paling mudah sebenarnya di 4 bulan terlihat. Nomor satu dulu, 4 bulan harusnya tidak boleh mengepal. Ya, nomor satu dulu, tangannya tidak boleh mengepal. Jadi bayi waktu lahir kan tangannya begini, ya jempolnya di dalam. Nah, biasanya di umur 4 bulan harusnya udah begini. Lebih baik lagi dia begini, ya. Jadi kalau tangannya masih jempolnya di dalam, itu aja udah masalah ya, 4 bulan. Harusnya udah terbuka, atau kalau mau begini. Anak yang masih ngepalnya hebat, itu kita curiga itu cerebral palsy. Bukan pasti ya, harus diperiksa dulu, tapi curiga. Jadi 4 bulan masih ngepal, tolong dibawa. Kedua, anaknya kalau cerebral palsy biasanya ada kekakuan dan biasanya satu sisi lebih kaku. Nah, taunya kaku gimana? Kelihatan kok. Misalnya tangannya yang satu ngepal, yang satu buka. Itu aja udah aneh sebenarnya ya. Oh, tangannya satu ngepal, satu buka. Artinya ini sebelah kaku. Atau yang satu kok lurus terus, yang satu gerak-gerak. Itu juga terlihat kaku. Masih ragu juga, ya sudah, digerak-gerakin aja. Misalnya tangannya digini-giniin ya, digini-giniin. Kok susah ya? Yang satu kok gampang, yang satu kok susah? Itu dia, hati-hati ya. Karena jarang sekali sampai kaku, empat-empatnya itu jarang. Kebanyakan satu sisi lebih kaku. Jadi orang tua bisa kenalin. Biasanya udah dibilang, nih kok yang satu lebih ini ya, lebih susah. Nah, terus baru kemudian yang tadi saya ajarin gendong-gendong. Kita bisa ngelihat bahwa anak yang gangguan perkembangan itu bisa lemes banget atau bisa kaku banget. Nah, anak yang normal harusnya kalau digendong begini ya, kita gendong begini, harusnya bahunya akan tetap tegap begini. Bolehlah naik sedikit begini boleh ya. Tapi kalau dia ininya kaku, sampai ke atas begini, sampai ke atas, itu artinya dia lemes banget. Jadi dia bukan yang kaku, tapi juga bukan yang normal. Dia berarti lemes banget. Biasanya begini. Cenderungnya sih pas digini, bahunya naik, terus dia tangannya ke atas, akhirnya merosot tuh. Kita biasanya merosot gitu. Terpaksa harus betulin lagi. Ya, jadi kalau kita begini, bahunya ke atas cenderung merosot, hati-hati, kemungkinan lemes banget. Kalau kaku banget, dari sini bisa nggak lihat kaku banget? Bisa juga. Biasanya kalau kaku banget, bahunya normal, tapi kakinya sering seperti menyilang. Yang normal sebenarnya lurus aja begini, mungkin gerak-gerak begini-begini ya. Tapi kalau dia kok agak menyilang, mungkin kaku. Nah, terus baru kita buktikan dengan yang gendong begini, ya. Kita gendong begini. Hati-hati ya kalau gendong-gendong gini takut jatuh lagi.
ya. Jadi biasanya kalau kita gendong begini, yang normal kakinya bentuknya L kayak gini nih ya, kakinya bentuknya L, kepalanya harusnya angkat ke atas. Aduh susah ini kaku ya. Jadi mestinya kepalanya begini, kepalanya keangkat, kakinya bentuknya L. Kalau lemes banget, kepalanya ke bawah, kakinya ke bawah, kepalanya ke bawah ya. Jadi kayak kain basah, kepala ke bawah, kaki ke bawah. Sedangkan kalau kaku banget biasanya lurus semua. Kayak Superman kita bilang ya. Jadi kepalanya lurus, kakinya lurus. Lurus terus, kaki lurus terus gitu. Yang normal tadi kan dibilang bentuknya L gitu mestinya. Gitu ya. Jadi itu cara periksanya. Sederhana tapi penting. Mudah-mudahan bisa. Kalau ragu nyobanya di atas tempat tidur ya. Kalau dia di lantai nanti jatuh lagi, nanti saya disalahin lagi. Jangan sampai terjadi. Dokter Herbowo, ini penjelasannya sangat menarik ya. Mungkin kita satu saat akan melakukan webinar khusus untuk bayi prematur. Ini karena kita dalam mengatasi COVID ini banyak sekali orang tua prematur yang masih di rumah ya. Jadi padahal ini bukan sesuatu yang mudah saya rasa ya. Karena kan kita sendiri di rumah sakit kita, satu bayi prematur itu banyak sekali dokter yang harus dilewati oleh orang tua supaya yakin bahwa tumbuh kembangnya tidak ada masalah. Nah sekarang saya ingin Dokter Herbowo memberikan statement atau closing statement di akhir ngobrol kita, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan apa yang harus diperhatikan oleh orang tua supaya mereka tidak mengalami gangguan tumbuh kembang atau gangguan perkembangan otak khususnya. Silakan Dokter Herbowo, pesan apa saja buat orang tua dan masyarakat? Ya, karena kita sempat bicara, kita selalu bicara tentang 1000 hari kehidupan ya, 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan itu di masa kehamilan dan sampai usia 2 tahun, itu kan penting banget. Karena apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di 1000 hari kehidupan, itu akan dibawa semua sampai nanti dewasa. Kalau nggak pinter ya nggak pinter dia sampai dewasa. Dan akan sulit sekali diperbaiki. Jadi 1000 hari kehidupan adalah segalanya. Oleh karena itu, menurut saya yang terpenting adalah mengenali seorang anak harus bisa apa, dan mengenali kalau ada masalah. Jadi yang paling penting adalah buat orang tua mengerti bahwa waktu kita untuk mengenali nggak panjang, dan waktu kita untuk memperbaikinya juga nggak panjang, karena cuma ada 1000 hari kehidupan ini. Jadi tolong kalau kenali ada masalah atau enggak dengan segera, kayak tadi ya, pakai gunakan aplikasi Primaku. Kedua, begitu rasanya ada gangguan, jangan sampai terpikir untuk udahlah nggak apa-apa. Jangan sampai terpikir seperti itu. Waktunya nggak banyak. Jadi tolong bawa ke dokter terdekat, biar nanti dokter yang menentukan apakah ini memang terlambat atau lebih lambat atau cuma kurang stimulasi aja gitu. Nanti biar dokter yang tentuin. Dan jangan sampai COVID ini, kita tahu COVID ini menakutkan, tapi jangan sampai COVID ini membuat orang tua jadi menunda-nunda sehingga begitu datang akan terlambat. Jadi kita akan kesulitan sekali. Kita berharap orang tua mengerti bahwa waktunya nggak panjang loh. Kita untuk membuat apa yang ada di kemudian, kalau orang berpikir bahwa ini semua demi kita, masa depan harus kita siapkan dari sekarang. Betul. Waktunya nggak panjang, cuma ada di 1000 hari kehidupan. Jadi ya tolong pastikan semuanya normal. Kalau ada masalah jangan tunda-tunda, segera kunjungi rumah sakit terdekat, tanyakan dokternya apakah ada yang masalah atau enggak. Kalau ada masalah harus perbaiki, ya ayo diperbaiki. Jangan lupa buat semua, buat dokter anak, buat orang tua, selalu ingat lingkar kepala tolong diukur, karena lingkar kepala menentukan apakah otaknya cukup baik atau enggak ya. Lingkar kepala, kalau dokternya lupa ingetin lingkar kepala ya. Waduh, ini gara-gara Dokter Herbowo nih, pokoknya orang tua kalau udah mau pulang lingkar kepala berapa dok? Top banget pesannya ya. Jangan sampai lupa. Terima kasih Dokter Herbowo ya. Nanti ya, terima kasih kita akan sama-sama sambung lagi ya. Oke, makasih Dokter Tiwi sudah diundang di sini. Ya, dadah. makasih.